Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema perlindungan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Tehillim pasal 91. Saya akan baca secara penuh dari ayat 1 sampai selesai. Tehillim atau Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau ya Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi, telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular berbisa. Engkau akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selama ini banyak orang yang berpikir bahwa kalau mengikut Tuhan itu sudah semuanya otomatis, total kita terlindungi, tidak ada bahaya sama sekali. Padahal dalam kitab suci tertulis adanya hari kemalangan. Kita juga berhadapan dengan jalan yang berbahaya. Disinilah kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Jadi mekanismenya ada pada diri kita. Artinya Tuhan memberi kekuasaan kepada kita, kita harus mempergunakannya. Bukan secara otomatis. Saya ambil sebuah contoh misalnya. Untuk apa sih gunanya sabuk pengaman? Tentu supaya kalau mobil itu tabrakan, kita akan selamat. Mobil kadangkala juga dilengkapi dengan gelembung ya udara supaya kalau nabrak kita nggak kebentur ke depan. Nah itu tujuan pengamanan, saudara. Jadi tujuan dari sabuk pengaman ini yaitu untuk mengamankan kita. Tidak bisa kita berpikir bahwa yang penting Tuhan sudah
selamatkan saya, nggak perlu sabuk-sabukan. Tidak begitu, saudara. Begitu juga helm. Helm ini juga melindungi kepala kita dari benturan, agar supaya kita bisa selamat saat terjadi kecelakaan. Jadi yang pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah percaya Bapa Yahweh bisa mengalami kecelakaan? Bisa saja, saudara. Makanya Tuhan berikan mekanisme supaya kita kalau terjadi kecelakaan, kita tidak binasa atau kita tidak mati. Begitu juga dengan rumah. Apakah orang yang percaya kepada Bapa Yahweh itu bebas dari maling? Tentu tidak, saudara. Itu sebabnya Tuhan kasih mekanismenya, yaitu pintu. Pintu pun itu juga macam-macam, saudara. Saya pernah melihat di YouTube ada pintu yang dijebol menggunakan kampak, menggunakan alat-alat berat, tidak bisa hancur, saudara. Jadi pintu itu digunakan memakai sistem peti besi, bahkan dilas pun nggak bisa berlubang. Ini sangat luar biasa. Belum lagi dilengkapi dengan kayak digital gitu, yang saudara lihat di di gambar tersebut. Jadi saudara-saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini, sekalipun kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, bukan berarti otomatis kita aman. Tidak. Memang Bapa Yahweh menjaga, melindungi kita, tetapi bukan berarti kita pasif. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberi kuasa kepada kita. Dan saya katakan, kita ada di dalam dunia ini, tidak ada tempat yang aman, saudara. Apakah keuangan saudara pasti aman? Tidak. Apalagi sekarang semua mau digitalkan, ya. Nanti mulai tidak ada lagi uang cash, uang pakai kertas, itu tidak akan berlaku lagi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikut mereka. Karena percuma saudara punya uang banyak juga kalau dibelanjakan nggak laku. Waktu saya ke Jakarta, saya membeli makanan dan ternyata mereka tidak mau terima uang cash. Dia bilang pakai QRIS ya Pak. Wah, saya nggak bisa pakai QRIS, pakai uang cash saja. Oh maaf Pak, nggak bisa. Ya nggak bisa ya sudah, nggak jadi. Nanti semua akan seperti itu, saudara. Apakah saudara mau naik bis, naik taksi, semua tidak lagi menggunakan uang cash. Nah, itu sebabnya saya berpikir ketika nanti sudah semua seperti itu, maka yang paling diuntungkan adalah hacker-hacker. Sama seperti sekarang, data-data pejabat saja dibobol oleh hacker yang menamakan diri Bjorka. Sampai hari ini orangnya tidak ketemu, karena dia memiliki kecanggihan alat yang sangat luar biasa. Apakah properti juga aman? Ternyata tidak, saudara. Saudara punya uang berapapun, punya kekayaan berapapun, tidak bisa saudara pakai. Nah, ini sangat luar biasa. Ya. Kesehatan juga begitu. Saudara tidak akan bisa nyaman. Apalagi waktu kemarin, berapa banyak orang yang mengalami kegagalan dalam iman saat mereka memaksa
Yang tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu tidak bisa membeli maupun menjual. Dan faktanya orang yang menerima tanda bilangan binatang itu juga tetap aja nggak bisa jualan karena semua di lockdown, ditutup. Kenyamanan saudara bisa saja mengalami gangguan. Nah, oleh karena itulah kita perlu membentengi diri kita sendiri. Saya ingin mengajak saudara untuk belajar membentengi kita dengan pola alam supranatural. Ketika saudara mau bepergian, ketika saudara mau melewati jalan yang berbahaya, ada trik-trik yang perlu kita coba untuk praktekkan agar supaya kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saya akan coba satu persatu ya, karena tadi saudara juga mengakui bahwa orang yang percaya pada Bapa Yahweh juga bisa menghadapi bahaya. Jadi tidak otomatis sehingga saudara berpikir, ya sudah, saya punya rumah nggak perlu pakai pintu, kan Tuhan melindungi. Apakah seperti itu? Saya pikir tidak, saudara. Bahkan seorang pendeta yang punya iman besar pun rumahnya pasti punya pintu. Tujuannya apa? Dikasih pintu supaya tidak ada orang jahat yang masuk, kan begitu, saudara? Ya, betul nggak kira-kira? Ya. Artinya kita tetap menjagai, melindungi diri supaya Tuhan jauhkan kita dari bahaya. Saya ambil contoh yang pertama, cara melindungi diri dari bahaya. Saat saudara mau bepergian, coba kita bentengi dengan pola seperti ini, saudara. Saudara tarik nafas yang panjang. Setelah itu, saat saudara menahan nafas, bayangkan saudara masuk ke dalam kabin seperti itu, di gambar itu. Dan katakan, Bapa Yahweh menjaga dan melindungiku sepanjang perjalanan ini. Atau dengan teknik zip up. Zip up itu saudara bepergian, saudara bayangkan saudara ada dalam seperti kapsul terbuat dari kaca gitu, kemudian ada seleretannya itu, ada zipnya, ditarik kayak orang punya tenda itu kan begitu, saudara. Nutupnya pakai selerean gitu, seret gitu. Saudara bayangkan begitu. Ini teknik yang pertama. Sehingga secara hukum supranatural pun saudara merasa nyaman. Saudara merasa di dalam imajiner saudara itu sudah berada dalam sebuah kabin. Saudara ada di dalamnya. Dan secara alam roh saudara itu terlindungi. Itu teknik yang pertama, saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Saat saudara mau dadaan gitu, aduh, di depan saya itu ada bahaya. Ya udah, saudara duduk diam atau berdiri, atau saudara menenangkan diri, tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar, langsung pikiran saudara bayangkan teknik zip up atau saudara masuk ke dalam kabin seperti itu. Lalu saudara berkata, Bapa Yahweh menjaga dan melindungiku sepanjang perjalanan ini. Dan saya katakan, saudara pasti akan aman. Sekalipun saudara berhadapan dengan bahaya seperti apapun, saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Karena saudara sudah melakukan, istilahnya itu operating sistemnya itu sudah saudara aktifkan. Ya. Saudara sudah menggunakan mekanisme yang ada, karena Tuhan memberi kuasa. Dan pikiran kita itu bisa mencipta. Itu teknik yang pertama. Sekarang teknik yang kedua, yaitu minta perlindungan
dari malaikat Bapa Yahweh. Tentu saja saudara tidak bisa main perintah malaikat begitu, tetapi saudara harus berdoa minta pertolongan dari Bapa Yahweh terlebih dahulu. Bapa Yahweh, saya ada dalam bahaya. Saya minta tolong lindungi saya. Saya minta tolong bentengi saya. Kirimkan malaikat-malaikat penjagamu. Nah, setelah itu saudara bisa panggil malaikat. Saudara katakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, saya mengundang engkau malaikat. Silakan kau panggil malaikat siapa beserta pasukannya. Mungkin saudara bisa panggil malaikat Mikael, atau saudara panggil malaikat Uriel atau Rafael. Ada banyak sekali malaikat-malaikat penjaga. Kita katakan saja, malaikat Uriel atau pasukannya, datanglah, jaga lindungi saya. Maka saya punya kepercayaan bahwa saudara akan total terlindungi. Kira-kira saya ngomong begini saudara bisa paham? Ya. Karena kita tahu Bapak Ibu, bahwa kondisi keadaan zaman sekarang itu tidak aman di mana-mana. Seperti yang kemarin Sabat saya ceritakan, bahwa sekarang ini si Mata Satu sedang mengembangkan sebuah teknik, yaitu untuk menembus dinding. Jadi saya bisa melihat saudara sekalipun di rumah saudara. Itu teknik mereka sedang dikembangkan. Bukan cuman itu, ya, teknik menembus dinding itu teknik dasarnya adalah ronsen, saudara. Saudara kan tidak bisa lihat isi tubuh saudara, bukan? Tapi dengan ronsen saudara bisa tahu di tubuh saudara itu ada apa. Oh, ada besinya misalnya, atau ada pakunya. Dengan ronsen bisa tahu. Begitu juga dengan teknik konveyor, seperti kalau saudara naik pesawat. Itu kan mesti memasukkan barang-barang ke kotak yang nanti dilihat dari monitor. Nah, itu tekniknya diambil dari situ. Dan itu dikembangkan sehingga orang bisa lihat, saya pengen tahu saudara itu ada di mana, saat ini sedang apa. Terus pertanyaannya, dari mana perambatannya? Sangat mudah sekali. Perambatannya dari nanobot yang sudah masuk dalam tubuh saudara. Saudara maksud ya yang saya katakan ini? Ya. Bagi saudara yang sudah diisi nanobot, akan sangat mudah sekali dimonitor. Saudara mau lari kemana juga akan ketahuan. Ini yang saya katakan kita mesti berhati-hati Bapak Ibu. Makanya kita perlu minta perlindungan dari malaikat Bapa Yahweh. Kenapa waktu yang lalu saya teriak-teriak, jangan pernah mau terima tanda bilangan binatang itu. Tapi faktanya banyak kan yang terima karena diancam. Dan banyak juga orang yang tidak tahu, dianggapnya saya penyesat. Bahkan banyak orang yang mencibir, bikin artikel-artikel untuk menyerang saya. Tapi sekarang mereka diam semua, karena faktanya apa yang saya katakan sedang terjadi. Dan saya katakan mereka ini bukan cuman punya alat untuk menembus dinding, tetapi sekarang dikembangkan lagi sebuah teknik atau alat untuk melihat isi hati saudara.
Jadi betul-betul alat ini macam kayak Tuhan, saudara. Nggak perlu saudara ngomong, dia sudah tahu isi hati saudara itu apa. Mereka ngambilnya dari mana? Dari teknik dasar yang sering disebut liar detector atau detektor kebohongan. Sekarang kan kalau ada maling ditangkap, dipukuli nggak mau ngaku, lalu dihadapkan dengan liar detector. Dengan satu alat, maling itu akan ketahuan apakah dia bohong atau tidak. Itu tekniknya dari situ. Ini sedang berkembang luar biasa. Makanya saya katakan untuk kedepannya, visi kita itu cuma hanya sampai kedatangan Tuhan saja. Kalau sudah kedatangan Tuhan, sudah selesai, kita nggak bisa apa-ngapain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu sekarang ini minta perlindungan dari malaikat Bapa Yahweh. Saya menganjurkan bagi saudara yang mungkin sudah menerima tanda bilangan binatang itu, saya cuman hanya memberi saran, mintalah ampun kepada Bapa Yahweh. Katakan, Bapa Yahweh, dalam tubuh saya sudah ada nanobotnya, saya minta ampun. Next time, jikalau ada seperti itu lagi, saya tidak akan mau menerima apapun resikonya. Kira-kira kalau di sini ada nggak yang menerima tanda bilangan? Ada nggak kira-kira? Ternyata ada, saudara. Ya karena saudara nggak mau dengar apa yang saya omongin. Nggak apa-apa kok. Bahkan ada yang lebih sadis lagi. Saya sudah 4 kali, 5 kali, nggak apa-apa. Ya, bukan nggak apa-apa, belum. Ya, makanya saya bilang kalau engkau sadar, berdoa minta ampun. Saya juga perlu memberitahu saudara, siap-siap untuk tahun depan. Kemarin simulasi dianggap gagal, tapi tahun depan tidak bisa gagal. Saudara bisa dikendalikan dari jarak jauh. Saya bahkan sudah pernah menceritakan bagaimana mereka menggunakan percobaan awal menggunakan kumbang badak. Kumbang badak itu dilepaskan, dia bisa terbang kemana-mana sesuai kehendaknya. Tapi sekarang setelah kumbang badak itu diberi chip, maka kumbang badak itu harus ikut apa kata saya. Mau terbang kemanapun, saya tinggal ngatur pakai remote, kamu harus ikut apa yang saya minta. Kamu minta belok ke kanan, dia akan belok ke kanan. Sekalipun dia punya keinginan untuk ke depan, tapi dia nggak punya kuasa. Itu tingkat awal, saudara. Tikus juga begitu. Di situ ada robot yang dibuat pakai sikat gigi. Dia bisa bergetar gitu. Tikusnya jalan aja biasa. Tapi begitu chipnya diaktifkan, maka robot yang terbuat dari sikat gigi itu langsung disikat, saudara. Dan itu yang nanti akan terjadi. Hanya orang-orang yang telah menerima tanda bilangan binatang itu, dia yang bisa diatur. Dan mereka berusaha untuk menguasai seluruh dunia. Nggak mau ikut aturan, bunuh dari jarak jauh. Karena ya kitab suci itu sudah memberitahu, saudara. Di Bible Code itu sudah ada. Waktu saya menceritakan pertama kan saya jadi bahan olokan, ejekan, caci makian, digoblok-goblokin. Saya diam aja, tunggu saja tanggal mainnya. Dan ternyata semua yang saya ucapkan itu terjadi. Sementara video saya di take down, sudah tidak ada lagi. Kemarin saya cek, ternyata betul sudah hilang.
Padahal itu saya lakukan kira-kira setahun sebelum adanya pengesahan tanda bilangan binatang kepada tubuh manusia. Ternyata sudah di take down, saudara. Dan ini saya mulai cerita lagi, tunggu tahun depan. Apalagi Indonesia sudah menandatangani. Orang yang tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu harus dipenjara atau didenda sekian puluh juta. Kalau saya bilang lebih baik dipenjara, biarin aja penjara penuh. Tapi mereka juga tidak tinggal diam, saudara. Si mata satu ini, dia menggunakan pola lagi. Yaitu binatang-binatang yang dikasih tanda bilangan binatang itu. Tujuannya adalah Anda tidak kena langsung, Anda memakan daging binatang itu, dia masuk. Luar biasa jahatnya, saudara. Saudara masih ingat kan peristiwa pada waktu Israel melakukan penyerangan terhadap Hizbullah? Ya. Mereka cuman apa? Cuman jabat tangan saja, saudara. Tapi di situ ada nanobotnya, langsung dilacak, jelek, mati semua. Nggak perlu susah-susah. Teknologinya sudah seperti itu. Maka saya katakan kita itu hidup selalu dalam bahaya. Makanya kita perlu minta perlindungan dari Bapa Yahweh. Kira-kira apa yang saya sampaikan saudara bisa paham? Ya. Saya setiap hari berdoa loh. Dan doa saya, Tuhan tolong lindungi umat-umatmu, khususnya di Aleftau, Magelang. Tolong lindungi mereka. Dan yang kedua, para subscriber, bentengi mereka Tuhan. Agar supaya subscriber aman semuanya. Tuhan berkati usaha mereka. Itu yang saya doakan tiap hari, saudara. Sekalipun saya belum pernah langsung ketemu dengan orangnya, tapi saya percaya alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Saya berdoa dan saya yakin doa saya tidak akan sia-sia. Namun demikian, kalau kita menganggap remeh, ya bahaya juga. Sama seperti saudara naik mobil, fasten your seat belt, pasang seat beltnya. Tetapi saudara bisa saja bilang, nggak apa-apa, orang perlu sabuk-sabukan. Ya nggak masalah, tapi kalau kecelakaan Anda kena. Gitu. Jadi kita perlu minta perlindungan dari Bapa Yahweh. Saudara tahu nggak, Israel itu sekarang sedang mengembangkan senjata laser. Dimulai dari standar awalnya pakai apa? Pakai ini loh, laser pointer ini. Nih, ini kan pakai laser pointer nih. Tuh, cuman ini kan nggak kelihatan tuh ya, ada laser pointer, saudara. Cuman kalau laser pointer gini kan cuman hanya nyala saja, hijau, merah, biru, putih, cuman begini. Tapi kalau wattnya dibesarkan, itu kertas bisa kebakar loh, saudara. Kalau nggak percaya, saudara cari di Tokopedia atau di Shopee. Itu sudah ada laser pointer dengan watt yang besar. Mereka pakai cara apa? Balon di laser langsung meledak, duars. Kemudian kertas di laser langsung bolong, kebakar. Nah itu dikembangkan, saudara. Wattnya diperbesar sehingga kalau ada pesawat lewat disikat pakai laser, pesawatnya akan jebol, saudara. Sampai seperti itu, ya. Cuman alatnya gede banget itu. Saya lihat kemarin di peralatan perang Israel, wah super canggih, luar biasa. Bahkan mereka juga sudah menciptakan rudal anti bunker. Orang kan berpikir, nanti tak sembunyi saja di bunker. Ternyata sekarang sudah ada alatnya.
Itu bunker setebal apapun jebol, saudara. Dan itu kayak roket panjang, tajam, langsung ditancapkan, hancur itu bunker. Jadi saya katakan bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada tempat yang aman kecuali kita ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Ya, boleh kasih tepuk tangan. Haleluya. Itu adalah perlindungan yang ketiga ya. Oh, yang kedua. Sekarang perlindungan yang ketiga, saudara. Yaitu saudara menyanyikan Shema Yisrael. Boleh juga dicampur dengan pola zip up yang awal tadi. Minta perlindungan dari malaikat penjaga. Apalagi ini ada di tahun, waduh ini belum di convert ya, di tahun PH, saudara, tahun PH. Ini belum diubah ya, di situ nggak ada fontnya ya, nggak ada itu di multimedia. Nanti tak kasih fontnya supaya kalau saya belum mengubah fontnya tetap keluar. Ini di tahun PH. Ya. P itu 80, H itu 5. 5785. P itu mulut, H itu ya kalau kita lihat kan nama Yahweh kan ada H-nya. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Jadi hati-hati dengan ucapan kita, Bapak Ibu. Ketika saudara mau ada dalam bahaya, saudara bisa saja langsung Shema Yisrael gitu. Sambil saudara bisa membayangkan digabung, dicampur dengan pola zip up atau masuk ke kabin tadi dan sekaligus minta perlindungan Bapa Yahweh melalui malaikat-malaikatnya. Nah, itu akan lebih mantap ya Bapak Ibu. Dan sekarang yang berikutnya yaitu perlindungan dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Ketika saudara mau pergi atau melakukan sesuatu, ya saudara berdoa, darah Yeshua HaMashiach lindungi saya. Kemarin saya sempat sharing video, ada seorang tukang parkir. Saudara dapat videonya, sudah belum? Halo? Oh belum? Itu saya share di grup WhatsApp-nya Aleftau. Ada orang tukang parkir ya mundur karena apa? Karena di depan itu ada mobil listrik, mobil. Sudah kan? Nah, itu dia. Itu. Nah, itu. Saya sudah bagikan kepada saudara. Ya. Ngeri enggak itu? Apakah orang itu akan mengira dia mati? Nggak akan mengira. Mobil listrik mau mundur kan nggak ada bunyinya, saudara. Kesenggol sedikit dulu lalu dia mundur. Begitu mundur jatuh, ada truk lewat langsung peletos, kepalanya hancur, saudara. Sudah gitu mobil listriknya melindes sisan. Hanya dalam hitungan detik saja langsung mati di tempat. Kita itu ada dalam bahaya setiap saat. Makanya kita minta perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu saudara harus siap. Karena kematian itu bisa, detik ini juga bisa mati. Anak sekolah dari rumah senang-senang pamit sama orang tuanya. Begitu sampai di sekolah, didatangi oleh orang gila yang bawa senapan, tembakin membabi buta, banyak yang mati. Itu sering terjadi di Amerika. Jadi saya katakan kita hidup di satu tempat yang namanya dunia ini tidak ada amannya sama sekali. Kecuali kita ada dalam tangan Bapa Yahweh. Setiap saat saudara harus minta perlindungan daripadanya.
Sekali lagi, kalau saudara mau keluar, darah Yeshua HaMashiach selubungi seluruh hidup saya. Saudara boleh menggabungkan dengan pola-pola tadi. Tapi kadangkala kita lupa, bukan? Kita mau pergi juga nggak perlu berdoa dulu, langsung jalan. Saudara punya mobil, juga mobilnya nggak dikuduskan. Padahal bahan-bahan dari mobil itu kan ada juga energi negatifnya. Harusnya mobil itu dikuduskan dulu kalau saudara beli mobil baru, maupun bekas tapi saudara miliki. Nah, itu harus dikuduskan. Saya kan sudah ngajari saudara semua untuk bagaimana cara mengkuduskannya. Itu ada di video kita. Ya. Jadi perlindungan kuasa darah Yesua. Kemudian yang berikutnya adalah, yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana sikap hati saudara. Kepanikan dan ketakutan itu artinya belum menyerahkan semuanya kepada Bapa Yahweh. Jadi ketika saudara mau melakukan sesuatu dan sudah bertindak dengan metode-metode tadi, hati saudara harus tenang, jangan takut. Kalau saya ngajarin saudara paling seperti pola saya, paling mati aja kok pusing amat, mau mati sekarang, mati besok, mati lusa, podo wae. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, nggak ada takutnya saudara. Walaupun itu prinsip, ya saat saya belum bertobat, berantem hari ini mati ya wis mati kan gitu. Tapi itu bisa diterapkan untuk membuat kita tidak perlu takut menghadapi tantangan yang ada dalam dunia ini. Tapi kalau saudara takut, ya saudara akan tetap aja di kamar, berdiam diri di kamar. Kira-kira saudara bisa paham hal ini? Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih punya hati yang tenang? Apakah kita masih punya hati yang damai? Atau saudara diwarnai dengan kekhawatiran yang berlebihan? Waduh, besok itu bagaimana ya? Semua harga naik. Ya saudara harus berpikir, ya kalau harga naik ya income-nya akan naik juga kan gitu saudara. Tapi kalau saudara nggak lihat kuasa Tuhan, ya saudara akan ketakutan. Saya pernah membaca sebuah artikel yang dahsyat saudara, yaitu saat bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun akan dibinasakan. Di situ ternyata ada 74 malaikat yang melindungi bangsa Israel. Malaikatnya apa saja saya catat, walaupun saya belum sempat untuk menerangkannya karena agak jelimet saudara, pakai pola Ibrani. Itu ada 74 malaikat pada saat bangsa Israel ketakutan di situ, dan Mose bilang, tenang, jangan takut. Malaikat itu langsung cegat tentara Firaun. Bahkan ada tiang awan dan tiang api itu berubah menjadi api yang membuat orang Mesir tidak bisa mendekati. Saya waktu bayangkan tuh sampai merinding loh saudara, dahsyat sekali Bapak kita Yahweh ya, dalam perlindungannya. Di situ banyak sekali ada malaikat-malaikat yang saya sempat mencatatnya. Ya. Saya sedikit kasih bocoran ya. Malaikat-malaikat yang menjaga mereka itu ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat Rafael, ada malaikat Uriel, ada malaikat Metatron, ada juga malaikat Raziel, ya. Banyak sekali malaikat-malaikat yang muncul, ya.
ada juga malaikat Gadziel, Haniel, Raguel, Yofiel, Hamuel, Barachiel, dan banyak sekali 74 malaikat loh saudara. Dan itu pimpinan-pimpinannya semua. Saudara bisa bayangkan dahsyatnya Bapa kita Yahweh untuk melindungi umatnya. Makanya saya katakan kita perlu minta perlindungan malaikat juga seperti itu Bapak Ibu. Dan saya dalam membaca artikel itu kalimatnya itu bisa tepat sekali saudara. Saya masih berpikir bagaimana cara saya menerangkannya karena agak jelimet sedikit itu. Tabelnya banyak sekali. 70 malaikat itu ngeri loh. Satu malaikat saja itu tidak mungkin rombongannya si Fir'aun bisa menyerang. Satu malaikat saja nggak akan bisa. Ini 74 malaikat loh saudara. Ya. Itu sangat luar biasa sekali. Seperti dalam kitab Shemot atau Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Disebutkan bahwa malaikat Tuhan dan tiang awan itu berpindah antara bangsa Israel dan tentara Mesir untuk melindungi mereka. Jadi langsung diberi sekat gitu. Sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Bapak Yahweh itu kalau melindungi umatnya itu enggak tanggung-tanggung saudara. Dan saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa Bapak Yahweh itu juga melindungi kehidupan saudara. Jadi yang terpenting sekarang adalah ketika saudara minta perlindungan Dia, hatimu tenang atau tidak? Kalau hatimu tidak tenang ya sama saja saudara tidak percaya. Ibarat seperti seorang yang sedang memikul beban bawa buah-buahan yang banyak menuju ke pasar. Kemudian ada orang yang naik mobil coba untuk tolongin. Mari silahkan ikut di mobil saya biar kamu nggak berat. Oh ya, ditaruhlah di dalam mobil. Tapi begitu mobilnya jalan masih dipikul terus. Ditanya, dikasih tahu, letakkan saja. Jangan Pak, nanti mobilnya berat katanya. Kita sering melakukan tindakan seperti itu, saudara. Padahal kalau digeletakkan kan ya tinggal duduk diam saja. Tapi dia menggunakan polanya sendiri bahwa kalau saya tidak seperti ini nggak bisa. Ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita perlu selalu menggunakan sabuk pengaman? Karena kita tidak tahu kapan hari kemalangan kita. Saya bacakan dua ayat bahwa kita itu ada dalam kemalangan. Ini ayatnya salah ya, tertulis ya. Tehillim 34 ayat 29. Padahal aslinya 34 ayat 20. Jadi kurang ke sana sedikit ngetiknya, Saudara. Saya bacakan Tehillim atau Mazmur 34 ayat 20. Banyak kemalangan orang benar. Loh, orang benar kok banyak kemalangan? Tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi ketika Bapak Ibu percaya kepada Bapak Yahweh, itu setan tuh nggak suka. Dengan berbagai macam cara dia coba untuk bikin kemalangan. Kemalangan itu celaka, saudara. Bencana. Maka di sini ditulis banyak kemalangan orang benar. Pernah nggak kita mikir loh, orang benar kok banyak kemalangan? Tetapi ayat itu masih koma. Tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Jadi kalau saudara sekarang ini aman, itu bukan hasil usahamu, saudara. Tapi karena ada Bapak Yahweh
yang melindungi hidup saudara. Saudara tahu nggak kalau sekarang di dunia alam yang tidak kelihatan, itu sedang terjadi peperangan yang luar biasa dahsyat. Lalu kalau peperangan seperti itu tujuannya apa? Tujuan peperangan itu tidak lain adalah merebut saudara dari tangan Bapak Yahweh. Tapi Bapak Yahweh melindungi. Setialah saudara. Setialah kepada Dia. Ya. Kemudian di Tehillim Mazmur 73 ayat 14. Sebab aku kena tulah sepanjang hari. Tuh kan? Masa orang benar kok kena tulah? Dan kemalangan menimpa aku setiap pagi. Jadi setan itu sudah mencegat kita saat kita mau buka mata. Makanya kalau saudara itu pagi-pagi sudah ngamuk-ngamuk dulu, waduh, saudara ada dalam bahaya besar. Sepanjang perjalanan hidup saudara satu hari akan berhadapan dengan kemalangan, akan berhadapan dengan bahaya bencana, dan alam roh saudara terbuka. Sehingga setan bisa dengan mudah masuk. Mereka menggunakan pola apa? Emosi, saudara. Ketika saudara sudah mulai emosi, marah, waduh, sudah. Padahal kita semua punya emosi. Maka kita perlu menenangkan diri. Coba kalau saudara dihina orang, pasti berusaha untuk membalas, bukan? Itu alam rohmu terbuka, saudara. Saya sering mengatakan ketika emosi kita diaduk-aduk, itu adalah saat yang tepat. Saat yang tepat untuk kita mengucapkan hal-hal yang besar. Perjalanan hidup kita itu ibarat seperti mobil melewati jalan-jalan yang berbahaya. Ya. Seperti ini kan juga begitu kan? Kenapa ada rambu-rambu lalu lintas? Ini di Malaysia atau di mana ini ya, saya lupa. Awas selekoh merbahaya di hadapan. Ini bahasa mana nggak ngerti, saudara. Saya waktu kemarin ke Malaysia, saya melihat ada tanda-tanda rambu-rambu bahasa Malaysia itu lucu-lucu, saudara. Cuman waktu saya foto sudah keburu jalan. Nah, tanda-tanda rambu-rambu ini itu sama seperti yang saya sedang sampaikan, mengingatkan saudara bahwa perjalanan hidup manusia itu selalu ada dalam bahaya. Ya. Sekalipun jalannya sepi, tapi di situ dikatakan awas selekoh merbahaya di hadapan. Mungkin selekoh itu mungkin tikungan kali ya. Nah, sekali lagi perjalanan kita itu ibarat seperti mobil melewati jalan yang berbahaya. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara akan menemukan jalan yang model seperti ini, saudara. Dan itu yang korban mati itu bukan 1-2, ratusan mobil-mobil yang kecemplung jurang, dan jurangnya itu bukan 1-2 meter, bahkan ada yang sampai 100 meter. Saat saya diajak jalan-jalan oleh saudara kita yang ada di Swiss, saya melewati satu gunung, saya lupa gunung apa, itu saya lihat jurangnya dalam sekali. Sudah begitu jalanannya nggak ada pembatas lagi. Kalau di Indonesia kan ada pembatas, di sana nggak ada, saudara. Paling hanya tugu kecil-kecil gitu.
Jadi kita itu melewati jalan yang berbahaya. Salah kita melangkah, tergelincir, kita jatuh, masuk jurang, kita mati. Nah, seperti yang tadi saya katakan, hidup kita itu ibarat seperti mobil. Mobil itu ada dua kaca, saudara. Kaca depan itu lebih lebar dari kaca yang menghadap ke belakang. Artinya apa, saudara? Kaca belakang itu juga perlu. Daripada kita menoleh, kita melihat di kaca. Ini kan tujuannya supaya kita nggak menoleh ke belakang. Tetapi kita bukan berarti melihat belakang terus, melihat masa lalu terus. Paham Bapak Ibu? Yang kita lihat ya kaca depan yang lebar. Saudara bolehlah melihat masa lalu, tapi hanya sekilas saja. Oh, masa lalu saya berhasil, ya kita boleh ulang kembali keberhasilannya seperti apa. Oh, masa lalu saya gagal, ya jangan kita lakukan. Itu kalau ibarat kita seperti mobil, lihatnya ada selalu depan, masa depan. Dan saya perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu, sekalipun kita berjalan melewati bahaya yang banyak, tapi Tuhan itu punya rencana untuk masa depan saudara sekalian, hidup diberkati melimpah. Karena Bapak Yahweh itu ingin pamer kepada setan bahwa orang-orang yang mengasihi Dia pasti diberkati dengan melimpah. Loh, buktinya saya tidak, Pak, bukan tidak, belum. Kita masih ada dalam proses perjalanan. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita selalu memvonis, oh ini sudah deadline. Tidak, kita tidak ada di garis kematian. Kita ada dalam garis kehidupan. Berjalan bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita pasti aman. Makanya ada ayat yang mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi lihat terus ke depan ya Bapak Ibu. Jangan nyetir mobil tapi lihatnya kaca yang kecil. Saya yakin saudara pasti akan nabrak. Karena dengan saudara melihat kaca yang kecil, sama saja saudara melihat ke belakang. Ya. Melihat ke belakang tidak salah, harus untuk mengevaluasi. Nah, mobil harus tetap bergerak, saudara. Kita tidak bisa stagnan, cuma hanya mobilnya gereng-gereng saja, tapi harus tetap jalan. Cepat atau lambat umur kita akan berakhir. Apakah kita mati atau kita rapture? Tapi bukan berarti kita stagnan, kita ketakutan, kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, itu juga salah. Yakinlah, terus bergerak, move on terus. Percaya bahwa Bapa Yahweh selalu menjaga dan melindungi saudara. Tetap bergerak. Saudara mau bergerak? Terus gerak, saudara. Apa yang telah terjadi di masa lalu biarkan berlalu. Kita terus bergerak maju. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi keruwetan dalam jalanan yang penuh padat seperti itu, saudara? Ini kan bingung, saudara. Ini arahnya kemana juga nggak tahu, macet total kayak begitu. Ya hadapi dengan GPS. Ini kemana kan kadang bingung, saudara. Itu jalanan bertumpuk-tumpuk kayak begitu. Tapi kalau saudara pakai GPS, saudara akan tahu arah kita kemana. Nah, GPS kita itu apa? Ya kitab suci. Wah, aku nek baca kitab suci kok enggak mudeng. Ya saudara dengar khotbah-khotbah seperti ini.
Sehingga saudara akan dibimbing dalam perjalanan kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Hadapi dengan GPS. Sama seperti saya pernah mengilustrasikan seorang pilot pesawat terbang. Dia bisa menurunkan pesawat, nggak perlu dia melihat rodanya, anguk-anguk nggak mungkin saudara, karena rodanya ada di bawah. Tapi semua pesawat itu bisa naik, bisa turun dengan mulus, itu pakai lihatnya instrumen di depan. Panel-panel di depan itu sudah membuat orang tahu, oh kalau seperti ini ketinggian, oh ini semakin rendah. Apalagi kalau pesawat itu kan selalu ada komandonya saudara. Kalau sudah masuk ke bandara itu selalu ada suara 500, 400, 300, terus turun saudara. Begitu sudah sampai 0 baru pesawat itu turun, del gitu. Tapi selama dia masih bilang 300, 200, main turun, amblong saudara. Harus tunggu komandonya. Ya. Jadi hadapi semua keruwetan apapun dengan GPS kita, dan GPS tidak akan pernah menyesatkan kecuali GPS buatannya Google. Ya. Saya pernah tersesat beberapa kali. Ya. Saudara juga lihat di YouTube ada orang tersesat sampai masuk kuburan segala karena Google Map. Tapi kalau Google Map-nya Bapak Yahweh tidak pernah menyesatkan. Ya. Haleluya. Percayai saja saudara. Percayai saja. Dia tidak pernah menyesatkan kita. Setir mobil juga harus konsentrasi penuh. Karena secara tiba-tiba tidak pernah kita prediksi ada anjing lewat, ada kijang lewat, ada kerbau yang lewat. Ini kita harus konsentrasi saudara, supaya kalau sekarang kan di jalan tol itu kan banyak rest area. Kenapa sih kok ada rest area? Tujuannya adalah kalau kita lelah kita bisa minggir, kita bisa istirahat di situ. Supaya konsentrasi tetap penuh Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara sudah mengemudikan kendaraan hidup saudara, itu juga harus konsentrasi penuh. Jangan lihat ke kiri ke kanan atau lihat belakang, konsentrasi penuh. Saya sedang menuju ke sana. Nggak perlu juga ya, terlalu cepat nggak perlu saudara. Bagaimana dengan penumpangnya? Sama seperti saya ini ibarat supir saudara. Jemaat yang ibadah di sini atau saudara yang ikutin streaming itu ibarat penumpang saudara. Dan saya harus mengemudikan kendaraan itu dengan baik sesuai aturan. Jangan sampai saya ngajarin yang kitab suci tidak ada. Itu saya jadi penyesat itu. Karena yang saya tahu itu bukan apa kata banyak orang, bukan apa kata sinode, bukan apa kata rabi-rabi Yahudi, tapi apa kata kitab suci. Mesti bener saudara. Bukan berarti kita tidak boleh belajar dari orang Yahudi, bukan itu. Karena sekarang pun saya belajar dengan orang Yahudi. Tapi bukan berarti kita main telan begitu, nggak bisa. Di Surabaya itu ada satu gereja yang tadinya panggil nama Yahweh. Sekarang nggak lagi panggil Yahweh, saudara.
Karena sekali waktu dia panggil orang Yahudi untuk memberi seminar, di situ dihardik gembalanya. Jangan panggil Yahweh, nggak boleh. Orang Yahudi nggak ada yang panggil Yahweh. Lalu dia nurut. Nah kalau ngomong seperti itu sama saya, ya saya akan berkata, saya tidak mau tunduk sama kamu. Saya tunduknya pada kitab suci. Karena kitab suci mengatakan, Hodulah Yahweh kir ubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Makanya saat saya diwawancarai di Museum Friends of Zion, saya ngomong, kenapa saya panggil Yahweh? Karena kitab suci memerintahkan saya untuk memanggil namanya. Dan kita harus berani karena dasarnya ada. Jangan seperti pendeta-pendeta yang nakut-nakutin. Dia bilang begini, apa itu Pak Lukas? Panggil Yahweh, Yahweh. Ya aja dia ngomong di Indonesia. Coba panggil Yahweh kalau berani di Israel. Bisa ditangkap, siapa bilang? Waktu yang lalu, di intro kita kan ada manggil nama Yahweh. Waktu kita nyanyi Tehaleliyah. Iya toh? Buktinya banyak orang Yahudi yang nyoteng kita. Itu kan sama seperti pendeta yang membohongi jemaat, saudara. Dia bilang, Pak Lukas tuh beraninya di Indonesia. Lah makanya tak colok ke sisan, saudara. Tak buktikan bahwa di Israel itu sebetulnya orang-orang Yahudinya juga rindu memanggil nama Bapa Yahweh. Cuman dia takut budaya. Makanya saya bilang sak pinter-pintere orang Yahudi, dia masih tetap ada kelemahan. Sak goblok-gobloknya kita mau tunduk pada firman Tuhan. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi percayakan pada pengemudi, jangan banyak komentar. Kalau kehilat itu banyak dikomentari oleh jemaat yang tidak mau belajar, repot saudara. Nanti masalah ini begini, masalah itu begitu, kata si A, kata si B. Repot kalau banyak komentar, supirnya bingung saudara. Orang sedang nyupir, kemudian dia komentar, kiri, bukan kanan. Bingung nggak supirnya? Bingung, mandek wes sekarepmu lah kowe ngomong. Saya ngomong begini bukan berarti saya tidak mau dikomentari, silahkan dikomentari, tapi harus ada dasar. Ya, seperti waktu yang lalu saya didatangi satu tim orang, saya disuruh bertobat untuk memanggil nama Yahsua. Saya bilang, saya dulu Yahsua loh manggilnya, tapi setelah saya belajar, saya ngerti namanya bukan Yahsua, namanya adalah Yesua, saudara. Ya kalau saya dianggap nggak bertobat, ora apa-apa, karena saya yang belajar. Langsung saya sempat saya tanya gini, kenapa di kitab suci ada interval, kok munculnya selalu Yesua bukan Yahsua? Ayo, kenapa? Dia jawab, ya pokoknya Pak, saya dapat dari Roh Kudus. Waduh, jangan ngomong Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan kitabnya sendiri. Paham Bapak Ibu? Jadi saya katakan, saya nggak dianggap bertobat, yes ben, saya tetap saya panggil Yesua. Makanya saya bikin sebuah materi kan beberapa waktu yang lalu, Yesua atau Yahsua. Nah itu sudah ada saudara. Jadi bukan berarti saya main terima, oh itu dari Roh Kudus ya, oh iya ya wes berubah. Oh tidak, saya nggak mau seperti itu. Saya seorang pengajar dan saya punya prinsip karena saya belajar. Saudara pikir saya kalau nyiapin materi seperti ini nggak seharian saya di kamar? Saya sebagai manusia biasa juga punya kerinduan untuk bisa kumpul keluarga, kumpul jemaat.
Tapi nek saya begitu terus yang khotbah sopo? Kan begitu, saudara. Saya harus belajar untuk membimbing jemaat supaya jemaat tidak tersesat. Jadi sekali lagi, saya ngomong begini bukan berarti saya tidak mau dikritisi. Mau, silahkan. Tapi harus ada dasar. Ya. Baptisan ngambang, dasarnya mana? Harus jelas. Ya Bapak Ibu. Jadi percayakan pada pengemudi. Dan berikutnya penumpang boleh menegur. Kalau saya menabrak firman, ya ditegur silahkan. Saya ngelawan verboten, itu kan gambar verboten, saudara. Dilarang masuk, ya semua kendaraan bermotor dilarang masuk. Tapi kalau saya masuk, saudara tegur saya. Salah loh Pak, firman Tuhan nggak boleh kayak gini loh. Nah baru saya mundur karena memang ada rambu-rambunya. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena saya ibaratkan kita ini seperti sebuah mobil. Nah, kita juga perlu memperhatikan bahan bakar, saudara. Karena bahan bakar itu menjadi penentu suatu perjalanan. Bahan bakar itu apa sebetulnya? Itu semangat kita, saudara. Karena bahan bakar itulah yang menciptakan api di silinder mobil, di mesinnya itu. Kalau nggak ada bahan bakar, ya nggak bisa. Coba saudara isi itu tangki bensin pakai air ledeng, nggak akan bisa saudara. Karena itu bukan bahan bakar. Jadi diperhatikan, apakah sampai detik ini semangat saya dalam ibadah masih tinggi? Apakah sampai hari ini semangat saya dalam membaca kitab suci masih tinggi? Atau karena saya melihat hal-hal yang tidak baik membuat saya ngelokro dan berkata, hidup ini tidak adil. Kemarin saya sudah bicarakan saudara tentang apa itu pikiran liar dan apa itu hati nurani. Saudara boleh lihat, ingat kembali di ibadah Sabat kemarin. Jadi bahan bakar ini penting saudara. Kita juga kalau mau ngisi bahan bakar juga tahu, oh tangkinya ada sebelah kanan atau tangkinya ada di sebelah kiri. Saya sering melihat tuh orang, ya mungkin mobil pinjaman kali ya, ngisi bahan bakar tangkinya di sebelah kanan, pompanya di sebelah kiri, kedawan, ya terlalu panjang selangnya. Untuk melihat itu kan ada itu, karena ada tanda panah itu saudara, ya. Kalau panahnya ke kiri berarti tangkinya ada di kiri, tapi kalau panahnya ke kanan berarti ada tangkinya di kanan, kan begitu saudara. Kecuali mobil listrik. Mobil listrik kan sekarang banyak ya kan di mana-mana. Ya. Mobil listrik kita perlu tahu ada colokan-colokan tertentu, ada yang wattnya besar, ada yang kecil. Kalau wattnya besar ya tentu itu namanya fast charger, lebih cepat. Tapi kalau wattnya kecil ya istilahnya standar charger biasa. Ya. Jadi perhatikan bahan bakar. Saya tidak tahu apakah saudara masih punya semangat? Masih. Sampai hari ini saudara masih punya semangat untuk mendengarkan firman? Nah, itu bahan bakar saudara. Ya. Kesabaran. Kunci meraih visi dan impian itu kesabaran, saudara. Kalau jalanan sepi, bolehlah cepat sedikit nggak apa-apa. Tapi yang perlu saudara perhatikan itu ban, saudara. Ban mobil, sak banter-banternya, sak pinter-pinternya saudara nyetir,
ban itu kan ada ukurannya, ada yang kecepatannya cuman 200, ada yang kecepatannya 300. Nah kalau saudara punya ban itu tertulis cuma 200, saudara kentel sampai 250, ya jebol saudara. Sehebat-hebatnya mobil, kalau bannya meletus pasti guling saudara. Tapi sekarang mobil listrik ada loh yang kalau bannya meletus satu tetap bisa jalan. Ini luar biasa. Saya lupa mereknya kemarin, saya lihat ya. Jadi percobaannya pakai tiga ban bukan 4, tapi dia tetap jalan, bisa lari kencang. Hebat sekali sekarang mobil listrik ya. Ada juga yang mobil listrik itu dijatuhi kontainer, nggak penyet saudara. Nah, mobil biasa jatuhi kontainer ya gepeng ya. Tapi itu enggak. Ada lagi mobil listrik yang tahan terhadap api, melewati api yang panjang sekali, dia lewat di depannya, itu enggak meledak. Jadi mereka sedang berlomba-lomba. Baterai juga begitu, mereka berlomba-lomba bikin baterai, ketika ketusuk baterai itu tidak meledak. Bahkan baterai dimasukkan dalam air juga tidak korslet. Wah sekarang luar biasa itu mobil listrik saudara. Dari yang harga 200-an hingga sampai 3 miliar, itu bagus-bagus mobilnya ya. Jadi kesabaran dalam mengemudi itu penting. Ada orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon saudara, ya pelan-pelan lah, yang penting nyampe kan gitu ya. Jangan cepet-cepet ya, tapi malah cepet sampai ke kuburan saudara. Ada satu pameo atau lelucon, ketika orang tabrakan mati, itu jenazahnya itu, mayatnya itu, rohnya itu berhadapan dengan Tuhan. Orang ini protes, Tuhan kenapa katanya kau kirim malaikat, sekarang aku lari kencang kok saya kecelakaan. Malaikatnya protes, lah kamu larinya melebihi kecepatan terbangku kok, enak saja kamu ya. Kamu ngebut sak penake dhewe, aku kalah cepet katanya. Nah itu sebuah kebodohan Bapak Ibu ya. Walaupun sih saya katakan kecepatan malaikat itu sama seperti kecepatan cahaya, itu kan cuman guyonan saudara. Tapi setidak-tidaknya kita perlu belajar sabar dalam menjalani hidup ini. Hari ini gagal, ya sabar saja, Tuhan pasti akan tolong kita, amin. Kelengahan membawa maut. Ya kalau sudah seperti ini bagaimana saudara? Ini akibat dari orang lengah, sehingga yang terjadi adalah maut. Bahaya sekali. Jadi kita mesti berhati-hati dalam mengemudikan. Saya lihat di salah satu kecelakaan, supirnya itu tubuhnya terbelah saudara. Saya sajane tak tunjukke, tapi ya kurang enak ya, kurang nyaman. Itu tubuh terbelah loh saudara. Saya pikir kencengnya kayak apa ini mobil ya. Sampai ada yang kepalanya ngelundung lepas saudara. Ada juga orang kecelakaan tabrak kontainer, ini remuk dari sini ke bawah tuh remuk saudara, hancur berantakan, tapi orangnya masih teleponan. Saya punya videonya, cuman kalau saya taruh di YouTube pasti di take down eman-eman ya, kesel-kesel ngomong nanti diturunkan. Saya punya video-video yang macam kayak gitu ya. Terus mungkin saudara akan bertanya, bagaimana ketika saya menghadapi kegelapan, jalan yang berkabut? Saya kasih panduan Bapak Ibu. Kalau saudara setir mobil, jalan berkabut, lampu saudara hanya bisa 3 meter saja,
atau mungkin 2 meter, saudara lihat garis jalanan itu. Saudara ada aja di situ pelan tapi berada di garis. Sehingga saudara tidak akan guling ke jurang atau tidak akan terlalu ke tengah. Saudara lihat garis sambil lihat depan. Apakah di depan ada mobil atau tidak? Memang karena kadangkala ada mobil yang lampu belakangnya mati, saudara. Itu bahaya banget. Jadi jangan melewati garis marka. Garis marka ini adalah saya gambarkan firman Tuhan. Ikutin saja pola itu, mesti bener ya saudara. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Kadangkala memang perjalanan hidup kita itu berkabut. Kadangkala perjalanan hidup kita itu gelap. Sudah gelap berkabut sisan. Nggak usah khawatir, pakai panduan jalan. Saya percaya Bapak Yahweh pasti menjadi penolong, pelindung dalam kehidupan perjalanan kita. Ya. Dan kehidupan akan berakhir seperti mobil ini, saudara. Di Amerika itu ada yang namanya kuburan mobil. Ya. Sama seperti saya bayangkan bahwa mobil-mobil kehidupan kita sekali waktu kelak akan berakhir. Sekali waktu kelak akan jadi besi tua kayak begitu. Walaupun kalau dirawat, mobil tua itu harganya lebih besar, lebih tinggi. Tapi bisa nggak merawat? Kadangkala kita lihat mobil tua aja sudah males, nggak ada AC-nya, suaranya gemerot. Lebih baik mobil yang baru, kan begitu. Nah ini perjalanan kehidupan kita juga begitu, saudara. Sekali waktu kita akan berakhir. Cuman yang terpenting ketika hidup kita berakhir, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita meninggalkan nama baik? Atau di akhir hidup kita itu meninggalkan nama yang buruk? Saya katakan, apakah jabatanmu berakhir? Apakah hidupmu berakhir? Akhirilah dalam kehidupan yang sempurna dan baik. Sehingga kehidupan kita ini bisa dikenang oleh banyak orang. Jangan akhir hidup kita itu menciptakan hal yang tidak baik. Awalnya baik, tapi berakhir tidak baik. Nah itu jangan sampai, saudara. Karena banyak sekali orang yang awalnya baik, akhirnya tidak baik. Artinya dia tidak bisa mempertahankan kehidupan sampai akhir. Makanya ada ayat firman, setialah sampai mati. Kalau mati ya kita ketemu lagi di Samayim nanti. Kita akan jumpa di negeri cahaya. Cuman yang terpenting bertahanlah. Dalam kondisi seperti apapun, bertahanlah. Karena Bapa Yahweh selalu menjaga, melindungi saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami terus Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami tanamkan firman ini dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu, sampai akhir hayat kami, atau sampai saat kami rapture bersama-sama dengan umat-Mu yang lain. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Kippur,
pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Sentuh Hati Bapa Yahweh. Ibadah Sabat tetap ada. Harap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 7 malam di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot yang diadakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Berkat Yahweh bagi orang percaya. Telah tersedia kalender 2025. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi asyar yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Amsal pasal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Yom Holodet Sameah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat, anugerah, serta kesehatan selalu melingkupi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Ini ada permohonan doa dari Bronsius Manalu. Dia akan balik nama tanah, tetapi harus ada persetujuan dari kiri dan kanan. Dia berkata begini, tolong bantu dalam doa Pak Lukas dan Bapak Ibu saudara-saudariku agar terbuka hatinya Pak Haji Hendra untuk menandatangani saksi kiri dan kanan rumah saya supaya bisa balik nama saya. Kita berdoa sejenak ya Bapak Ibu untuk Bapak Bronsius Manalu. Kami tunduk di bawah kakimu pada pagi ini ya Bapak. Saya berdoa secara khusus untuk Bronsius Manalu yang akan balik nama dan harus ada persetujuan kiri dan kanan. Kami mohon Bapak Engkau getarkan hati orang-orang sehingga bisa memberikan persetujuan tanda tangannya sehingga balik nama ini bisa terjadi. Bapak Yahweh memberkati kekasih-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan malaikat-malaikat Syamayim untuk menjamah hati orang-orang yang berkompeten dalam masalah balik nama tanah ini. Terima kasih ya Bapak, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu sekarang karena ini minggu pertama, maka saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat. Bisa ditaruh di kotak depan, bisa ditaruh di kotak belakang. Ya, itu persembahan tatangan. Nah, bagi saudara yang berulang tahun di bulan Oktober, saya mengundang untuk bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama doakan dan saudara didoakan oleh seluruh jemaat supaya Bapak Yahweh memberikan kado istimewa untuk saudara. Siapa yang berulang tahun di bulan Oktober, mari silahkan saya mengundang untuk maju ke depan. Haleluya. Saya tunggu sampai semua. Yang tidak ulang tahun bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini saya datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober, baik yang ada di Kehilat ini maupun yang mengikuti streaming. Saya minta pertolongan-Mu Bapa, Engkau beri kado istimewa untuk mereka. Bagi mereka yang sekolah, Tuhan beri hikmat akal budi, sehingga di sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai. Kami serahkan
untuk anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober. Kau siapkan kado istimewa untuk mereka semua, sehingga sukacitalah anak-anak-Mu semuanya. Yang sekolah Tuhan memberi hikmat kepandaian yang luar biasa, melebihi dari teman-temannya yang lain. Yang bekerja Tuhan berkati buah pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan memberikan persembahan tatangan bagi pembangunan Kehilat. Bapa Yahweh, Engkau memberkati anak-anak-Mu semua, balas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, sebentar kami akan pulang, jaga lindungi kami, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk atapa eru faruk atapa sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit ne kau friatmat ka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareda, veyismereda, Yevareda. Yair Yahweh, Mana eleka, Wigunega. Yevareda, veyismereda, Yevareda. Yesayahweh, Mana eleka, Wigunega. Be'ashem leka, Shalom, Shalom. Be'ashem leka, Shalom, Shalom. Yevareda, veyismereda, Yevareda. Selamat pagi, selamat ulang. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah.
Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.